Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Dasari dari Prodi PIAUD, Fakultas Agama Islam di Universitas Muhammadiyah. Saya mau mempresentasikan tentang PowerPoint saya yang berjudul Pendidikan sebagai Sistem Etika Politik. Nah, sebelum saya tampilkan PowerPoint saya ingin meminta maaf jika ada kesalahan di katanya atau di kalimat PowerPoint saya. Dan yang kedua, semoga bisa bermanfaat bagi semua orang yang membaca PowerPoint saya. Baik, saya lanjut. Jadi yang pertama itu ada pengertian nilai, norma, dan moral. Yang pertama itu pengertian nilai. Nah, pengertian nilai ini tuh adalah kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Sifat dari suatu benda ini itu dapat menarik minat seseorang atau kelompok. Jadi, nilai itu pada hakikatnya adalah sifat dan kualitas yang melekat pada suatu objeknya. Yang kedua itu adalah pengertian norma. Nah, pengertian norma itu adalah petunjuk tingkah laku yang harus dijalankan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan motivasi tertentu. Baik, saya lanjut lagi. Ada pengertian hierarki nilai. Nah, hierarki nilai itu sangat tergantung pada titik tolak dan sudut pandang individu masyarakat yang ada sesuatu objeknya gitu. Misalnya itu kayak kalangan materialis, bahwa nilai itu tertinggi yaitu nilai material tadi. Nah, menurut Max Scheler menyatakan bahwa nilai-nilai ini tuh ada tidak sama tingginya dengan luhurnya gitu. Menurut dia juga dibagi menjadi 4 kelompok tingkatan. Yang pertama itu ada nilai kenikmatan, yang kedua ada nilai kehidupan, yang ketiga ada nilai kejiwaan, dan yang keempat itu atau yang terakhir ada nilai kerohanian. Kemudian ada hubungan antara nilai tadi, norma, dan moral. Nah, keterkaitan antara nilai, norma, dan moral itu merupakan suatu kenyataan yang seharusnya tetap terpelihara setiap waktu pada hidup dan kehidupan manusia. Keterkaitan ini tuh mutlak digarisbawahi bila seorang individu, masyarakat, bangsa, dan negara menghendaki pondasi yang kuat, tumbuh dan berkembang. Sebagaimana tadi di atas, maka nilai akan berguna menuntun sikap dan tingkah laku manusia bila dikonkretkan dan diformulasikan menjadi lebih objektif sehingga memudahkan manusia untuk menjabarkannya dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut lagi, ada pengertian etika. Nah, etika itu termasuk kelompok filsafat praktis dan dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama itu ada etika umum dan etika khusus. Etika itu merupakan suatu pemikiran kritis dan dasar tentang ajaran dan pandangan moral. Nah, etika itu adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita itu harus mengikuti suatu ajaran moral itu, dan bagaimana kita harus mengambil sikap dan tanggung jawabnya itu berhadapan dengan berbagai ajaran moral. Saya jelaskan lagi, di sini ada pengertian politik. Nah, pengertian politik itu berasal dari kata politics yang memiliki makna dan macam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses tujuan penentuan dari sistem itu dan diikuti dengan pelaksanaan tujuan. Nah, pengambilan ini tuh bisa menjadi tujuan dari sistem politik itu sendiri yang menyangkut seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang dipilih. Saya lanjut, di sini ada pengertian etika politik. Nah, pengertian itu adalah yang mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia dan berbagai etika khusus. Ya, kayaknya contohnya seperti etika individu, etika sosial, etika keluarga, etika profesi, etika pendidikan. Dalam etika politik ini tuh yang berkenaan dengan dimensi etis kehidupan manusia itu yang berkaitan dengan norma moral, yaitu adalah norma yang untuk mengukur betul salahnya tindakan manusia sebagai manusia. Saya lanjut lagi. Di sini ada 5 prinsip dasar etika politik Pancasila. Yang pertama itu ada pluralisme. Pluralisme itu adalah kesediaan untuk menerima pluralitas. Nah, artinya pluralitas itu adalah hidup dengan positif, damai, toleran, dan biasa itu kayak normal bersama warga masyarakat yang berbeda pandangan hidup, agama, atau budaya adat. Nah, pluralisme ini tuh mengimplikasikan pengakuan terhadap kebebasan beragama, kebebasan berpikir, kebebasan mencari informasi dan toleransi. Dan yang kedua
kedua itu ada hak asasi manusia. Hak asasi manusia ini atau yang disebut sebagai HAM adalah bukti kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya karena hak asasi manusia ini kan menyatakan bagaimana manusia itu wajib diperlakukan dan wajib tidak diperlakukan, gitu kan. Ini lanjutannya tadi. Jadi yang ketiga itu ada solidaritas dan bangsa solidaritas. Nah, maknanya manusia ini itu tidak bisa hidup tanpa orang lain gitu kan, melainkan juga demi orang lain, bahwa kita itu adalah bersatu bersenasib sepenanggungan gitu. Nah, manusia itu kan hanya hidup menurut harkatnya apabila tidak hanya bagi diri sendiri, melainkan menyumbang sesuatu pada hidup manusia-manusia lain. Nah, solidaritas manusia itu berkembang secara meningkat, yaitu di keluarga juga, di kampung, di kelompok etnis, kelompok agama, kebangsaan, solidaritas sebagai manusia. Dan yang paling nomor 4-nya, demokrasi itu prinsip kedaulatan rakyat. Nah, menyatakan bahwa tidak ada manusia atau sebuah elit atau kelompok ideologi berhak untuk menentukan dan memaksakan orang lain harus hidup apa boleh. Maksudnya itu harus hidup apa nggak boleh hidup. Lanjut lagi, ada nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai sumber etika politik. Sila pertama itu kan adalah ketuhanan yang Maha Esa, serta sila yang kedua itu adalah kemanusiaan yang beradab. Nah, itu semua itu merupakan sumber nilai moral bagi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Namun dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara itu tadi, etika politik itu menunjukkan agar kekuasaan dalam negeri dijalankan dengan sesuai dengan asas legalitas, legitimasi hukum disahkan dan dijalankan sesuai dengan satu asas legalitas atau legitimasi hukum, kedua ada disahkan dan dijalankan secara demokratis, legitimasi demokratis selanjutnya, yang ketiga dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip moral tidak bertentangan. Lagi yang kelima itu ada keadilan sosial. Nah, keadilan itu kan merupakan norma moral paling dasar dalam kehidupan masyarakat. Nah, moralitas ini kan mulai dengan penolakan terhadap ketidakadilan itu kan. Tuntutan keadilan sosial tidak boleh dipahami secara membongkar ketidakadilan yang ada dalam masyarakat. Nah, ketidakadilan itu yang jadi diskriminasi di semua bidang terhadap perempuan, termasuk diskriminasi atas dasar ras, suku, dan budaya. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata tadi di PowerPoint saya, mohon dimaafkan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.